Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas 1 data mining tentang business understanding dan juga data understanding. Di sini kita mengambil sektor kesehatan tentang prediksi penyakit jantung di Indonesia dengan data mining, dengan analisis faktor resiko dan juga prediksi. Lalu sebelumnya, perkenalkan nama saya Gita Mara Aulia. Perkenalkan, saya Anissa Fitriana Rahma. Lalu berikutnya kita langsung ke business understanding. Yang pertama itu ada latar belakang. Yang melatar belakangi kita mengambil tema ini itu mengapa prediksi penyakit jantung itu penting, karena bisa dilihat di grafik pada gambar di sini, itu jantung itu termasuk ke dalam salah satu faktor penyebab kematian tertinggi kedua. Ini data kita ambil dari World Health Organization (WHO) pada tahun 2019. Penyakit jantung merupakan salah satu penyebab utama kematian di dunia, termasuk di Indonesia. Deteksi dini terhadap faktor risiko dapat membantu mengurangi angka kematian akibat serangan jantung dengan memberikan peringatan kepada individu yang memiliki risiko tinggi. Nah, dengan menggunakan data mining ini, kita dapat menganalisis pola data pasien untuk mengidentifikasi faktor risiko utama untuk melakukan prediksi kemungkinan serangan jantung. Lalu berikutnya ada tujuan. Tujuan yang pertama itu menganalisis faktor risiko utama yang berkontribusi terhadap penyakit jantung. Lalu ada memprediksi kemungkinan serangan jantung berdasarkan data kesehatan pasien, lalu memberikan rekomendasi tindakan preventif bagi individu yang beresiko tinggi. Lalu yang berikutnya ada indikator keberhasilan. Yang pertama itu model prediksi memiliki akurasi minimal 80% dalam mendeteksi pasien dengan risiko tinggi. Lalu yang kedua dapat mengidentifikasi variabel yang paling berpengaruh terhadap serangan jantung. Lalu yang ketiga, hasil analisis dapat digunakan oleh tenaga medis untuk pencegahan lebih dini. Lalu berikutnya ada tantangan dalam prediksi penyakit jantung. Yang pertama, kemungkinan jumlah kasus serangan jantung lebih sedikit dibandingkan data yang sehat. Dan yang kedua, data pasien yang didapat tidak selalu lengkap atau memiliki nilai yang hilang. Dan yang ketiga, variasi faktor risiko yang berbeda-beda antar individu. Dan yang terakhir ada interpretasi hasil prediksi agar dapat digunakan secara efektif oleh tenaga medis. Lalu berikutnya, ada keterbatasan dalam prediksi penyakit jantung. Yang pertama, dataset ini hanya mencakup faktor risiko tertentu dan tidak mencakup variabel lain seperti genetika dan pola makan secara detail. Dan juga data ini berasal dari populasi tertentu di Indonesia sehingga tidak sepenuhnya mewakili seluruh populasi di dunia ataupun di Indonesia. Berikutnya ada data understanding yang akan dijelaskan oleh Anissa. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu data understanding. Ada sumber data. Dataset yang digunakan itu berasal dari dataset Heart Attack Prediction in Indonesia, sumbernya dari Kaggle. Dataset ini berisi informasi kesehatan pasien dan riwayat penyakit jantung. Selanjutnya yaitu struktur data. Dataset ini berisi 158.355 sampel dengan 28 kolom dengan berbagai variabel yang mencakup faktor risiko penyakit jantung. Yang pertama ada faktor demografi. Itu ada usia pasien, jenis kelamin, dan wilayah tempat tinggal. Yang kedua ada riwayat kesehatan dan gaya hidup. Ada riwayat hipertensi, riwayat diabetes, indikator obesitas, lingkar pinggang dalam sentimeter, dan total kadar kolesterol dalam darah. Yang ketiga ada faktor resiko jantung, itu ada tekanan darah diastolik, lalu ada gula darah puasa, selanjutnya ada kolesterol baik HDL, lalu kolesterol jahat LDL, dan tingkat trigliserida dalam darah. Yang keempat, pemeriksaan dan riwayat medis. Ada hasil elektrokardiogram, itu ada normal atau abnormal. Lalu ada riwayat penyakit jantung sebelumnya. Lalu apakah pasien mengonsumsi obat secara rutin. Yang kelima ada target atau label yang diprediksi, itu apakah pasien mengalami serangan jantung. 0 jika tidak, 1 itu iya. Selanjutnya ada deskripsi data.
Yang pertama, dataset ini mencakup data pasien dengan rentang usia 25-90 tahun, lalu distribusi jenis kelamin relatif seimbang, dan terakhir, beberapa nilai kosong atau missing value perlu ditangani dalam proses analisis ini. Selanjutnya ada hipotesis awal. Untuk hipotesis awal usia itu, pasien dengan usia lebih tua memiliki resiko lebih tinggi mengalami serangan jantung dikarenakan penurunan fungsi organ dan sistem kardiovaskular. Selanjutnya ada hipertensi dan diabetes. Pasien dengan tekanan darah tinggi dan riwayat diabetes lebih rentan terhadap penyakit jantung dikarenakan faktor metabolik yang mempengaruhi kesehatan pembuluh darah. Selanjutnya ada kolesterol dan lipid. Kadar LDL atau kolesterol jahat yang tinggi dan kadar HDL kolesterol baik yang rendah meningkatkan risiko penyumbatan pembuluh darah yang bisa memicu serangan jantung. Selanjutnya ada gaya hidup. Faktor seperti obesitas, kekurangan aktivitas fisik, dan kebiasaan merokok berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan risiko serangan jantung. Riwayat penyakit jantung. Pasien yang memiliki riwayat keluarga dengan penyakit jantung lebih berisiko mengalami kejadian serupa karena faktor genetik dan lingkungan. Yang terakhir adalah kesimpulannya. Faktor utama yang berpengaruh terhadap risiko serangan jantung yaitu ada usia, hipertensi, diabetes, kolesterol, serta kebiasaan hidup yang tidak sehat berperan besar dalam meningkatkan risiko. Selanjutnya, akurasi model yang terbaik yang diperoleh itu berdasarkan evaluasi model dengan performa terbaik mampu mencapai akurasi di atas 80% dengan tingkat presisi yang baik dalam mendeteksi kasus positif. Selanjutnya ada rekomendasi tindakan preventif. Pasien dengan faktor risiko tinggi disarankan untuk menerapkan pola hidup sehat, melakukan pemeriksaan rutin, dan berkonsultasi dengan tenaga medis guna mencegah serangan jantung. Saya kembalikan kepada Gita. Sekian presentasi analisis tentang penyakit jantung. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.